Selamat datang di Liputan 6 Talk, Saudara. Kali ini bersama saya, Reno Reksa. Di episode kali ini saya mau bicarakan terkait dengan approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber saya dan kemudian memulai dialog, saya mau ajak Anda, kita semuanya, untuk melihat pernyataan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI yang disampaikan pada tanggal 30 Juli 2026 kemarin. Berikut kita simak bersama. Ya, ada beberapa survei, SMNC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji. Tentunya juga hasil survei juga itu adalah juga berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan kompilasi dan kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini. Demikian. Berarti menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan juga ya Bang ya? Iya, kalau memang hasil kajiannya kan ada yang kemudian memang sesuai dengan keadaan pada saat ini. Demikian. Ya kan kalau yang namanya survei kan fluktuatif, kadang naik, kadang turun, dan itu kemudian survei yang satu dengan yang lain kadang-kadang ada yang sama, kadang-kadang yang beda. Nah, itu aja komentar saya. Terima kasih. Terima kasih Bang Dasko. Itu tadi pernyataan Bang Dasko yang mengomentari terkait dengan hasil survei yang dirilis oleh dua lembaga. Tadi kalau kita lihat, dengarkan di awal, ada SMRC dan ada oleh Pak Burhanuddin Muhtadi yang disampaikan oleh Bang Dasko tadi ya. Artinya ini kalau Burhanuddin Muhtadi berarti indikator politik Indonesia. Nah, untuk mendiskusikan lebih dalam lagi, saya juga mendapatkan data terbaru hari ini 31 Juli 2026. Ada satu lagi lembaga survei yang mengeluarkan hasil atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden, yaitu Indonesia Development Monitoring atau IDM. Ini merilis hasil tingkat kepuasan publik pada Presiden sebesar 81,5% begitu ya. Nah, terkait dengan data-data ini saya akan coba diskusikan pada kesempatan kali ini. Saya sudah tersambung dengan Deputi 3 Bakom RI, Mas Kurnia Ramadana. Mas Kurnia, apa kabar Mas? Kabar baik Mas, Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mas Kurnia sudah meluangkan waktu. Dan kami juga masih menunggu nih untuk bergabung dengan saya dan Mas Kurnia, Mas Henry Satrio, pengamat politik, untuk bisa memperkaya diskusi kita, mengelaborasi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mas Kurnia, kalau kita melihat hasil survei SMRC begitu ya, tingkat kepuasannya sebesar 51%. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan sebelum saya memperkenalkan Mas Kurnia, ada juga hasil survei yang dirilis oleh IDM hari ini, tanggal 31 Juli 2026, tingkat kepuasannya berbanding terbalik, 81,5%, justru lebih tinggi begitu ya. Nah, bagaimana Mas Kurnia dan kawan-kawan di pemerintah mengcapture, melihat, membaca dua hasil survei yang berbeda terkait dengan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto? Ya, yang pertama, Mas Reno, tentu kami menghormati dan menghargai rekan-rekan yang melakukan survei, yang melakukan penelitian, maupun yang menyampaikan aspirasi-aspirasi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Apalagi dua lembaga survei tersebut bukan kali pertama ini saja mengeluarkan rilis temuan-temuannya. Namun paling tidak yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan survei SMRC, sebenarnya kami melihat ada beberapa hal yang perlu lebih didetailkan dari survei tersebut. Kan ada 3 part yang di-capture oleh rekan-rekan di SMRC berkenaan dengan aspek politik, berkenaan dengan aspek ekonomi, dan yang ketiga penegakan hukum. Kalau itu di-capture lebih detail secara kualitatif, tentu kita bisa mendapatkan masukan yang lebih jelas. Misalnya persepsi orang atau responden yang menyatakan tidak puas dengan kebijakan pemerintah dalam lingkup ekonomi dari bagian mana.
Dalam aspek penegakan hukum pun seperti itu. Kenapa ini penting, Mas Reno? Sebab kalau saya menyitir sedikit, beberapa data yang ada di pemerintah hari ini justru menunjukkan sebaliknya dari temuan SMRC. Dari aspek ekonomi misalnya, pertumbuhan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 itu 5,61% year on year. Itu menunjukkan tren yang sangat positif. Kemudian terkait dengan hal-hal kebutuhan mendasar oleh masyarakat, BBM subsidi toh sampai hari ini alhamdulillah masih stabil, tidak ada kenaikan. Kalaupun ada kenaikan itu ada di klaster BBM non subsidi pemerintah. Itu dari aspek ekonomi. Mari berpindah ke aspek hukum. Kalau aspek hukum justru ada banyak penegakan hukum yang dilakukan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang saya rasa jauh melampaui pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, baik terutama dari sisi pemulihan kerugian keuangan negara. Misalnya, Mas Reno, beberapa waktu lalu ada pimpinan di lingkup penegak hukum ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin masyarakat bisa lihat bertebaran barang sitaannya jumlahnya ratusan miliar. Itu kan justru ditindak, bukan didiamkan. Ada juga pimpinan lembaga negara misalnya, apalagi lembaga atau badan tersebut cukup dekat dengan presiden. Pimpinannya ada Pak Dadan di Badan Gizi Nasional, itu juga ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ada beberapa pejabat publik juga yang terlibat praktik korupsi dan ditindak. Apalagi Mas Reno terkait dengan pemulihan kerugian keuangan negara, beberapa kali di gedung Kejaksaan Agung dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, kita melihat penegakan administratif yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Lebih dari 40 triliun rupiah kembali ke negara atau dikenakan sanksi administratif kepada sejumlah perusahaan dan dibayar oleh mereka. Tentu triliunan rupiah ini bisa digunakan untuk semaksimal mungkin kepentingan masyarakat. Pendidikan, kesehatan, sosial, dan lain sebagainya. Ada jutaan hektar lahan yang selama ini dikuasai secara ilegal kembali ke negara. Oke, artinya realita-realita yang baru saja Anda sampaikan ini tidak sesuaikah dengan atau tidak terlalu mencerminkan hasil survei yang belakangan ini dirilis, Mas Kurnia? Data yang ada di kami terkait dengan ekonomi, hukum menunjukkan hal seperti itu. Maka dari itu, Mas Reno, kalau ada tanggapan yang berbeda, apalagi dikatakan turunnya 30%, bagian mana? Kebijakan yang mana? Sehingga kalau itu disampaikan akan jadi bahan evaluasi. Kalaupun itu tidak disampaikan, tentu angka itu tetap menjadi bahan evaluasi, tapi evaluasinya biar lebih terintegrasi, tentu kami membutuhkan data-data tersebut. Sudah Demikian, coba jemput bola belum, Mas Kurnia, kepada pihak perilis hasil dalam hal ini yang tadi Anda bahas kan SMRC ya? Sudah ada upaya nggak jemput bola untuk mempertanyakan itu pada pihak terkait? Iya, beberapa waktu lalu juga saya melihat ada juga dialog yang mempertanyakan data kualitatif tersebut. Namun pihak SMRC hanya mengcapture data kuantitatif dengan indikator hukum, ekonomi, dan politik. Tanpa disajikan data kualitatif itu pun kami tetap menghormati data-data yang disampaikan oleh rekan-rekan SMRC. Oke, baik. Mas Kurnia ternyata sudah gabung nih sama kita, ada Mas Henry Satrio, pengamat politik. Lama juga nih saya nggak dialog sama Mas Hensat. Mas Hensat, apa kabar? Selamat siang. Mas Hensat mungkin bisa di-unmute dulu Zoom-nya. Oke. Alhamdulillah, baik Mas Reno. Oke, sudah terdengar suaranya Mas Hensat. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya mau tanya nih, jadi... Mas Kurnia. Siang, Mas Hensat. Oke, Mas Hensat, kalau kita melihat data begitu ya, kemarin ada survei yang dikeluarkan oleh SMRC, kemudian hari ini tanggal 31 Juli saya baca di pemberitaan ada juga survei yang dirilis oleh IDM begitu ya. Hasilnya berbeda, yang satu bilang tingkat kepuasannya 51%, yang satu bilang 81,5%. Ada beda angka di sini, beda hasil. Nah, Anda kan juga peneliti nih ya.
Mas Hensat. Membaca perbedaan hasilnya seperti apa sih sebetulnya? Ini, saya tidak dalam kapasitas mengomentari hasil survei orang lain. Ya. Karena saya punya lembaga survei sendiri, jadi nggak pas juga. Tapi pada dasarnya adalah hasil survei pada saat disampaikan ke publik itu tidak semerta-merta sama dengan pada saat mereka turun ke lapangan. Jadi dalam arti begini, misalnya kita turun ke lapangan tanggal 1, kemudian diumumkan tanggal 8, nah sebetulnya kita menceritakan tanggal 1 gitu, bukan menceritakan kondisi tanggal 8. Nah kalau tadi ada perbedaan survei yang mesti kita lihat adalah yang pertama metodologinya, kemudian yang kedua adalah waktu survei dan kemudian respondennya. Nah, kenapa saya katakan demikian? Yang pertama itu yang penting itu metodologi. Metodologinya harus bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperlihatkan ke publik. Selama itu bisa diperlihatkan ke publik, maka jadi valid itu. Apalagi kalau metodologinya memang sudah mengikuti apa yang dianjurkan atau diharuskan oleh namanya metodologi penelitian. Nah, kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah sebetulnya perdebatan itu bisa selesai pada saat masing-masing pihak juga menggunakan rasa. Data ya data, tapi kan juga publik bisa menggunakan rasa mereka. Di beberapa kali surveinya lembaga survei Kedai Kopi misalnya, memang akan ada perbedaan tangkapan kebijakan dari masing-masing kelas gitu. Level kelas menengah pasti berbeda pendapatnya dengan level kelas bawah. Oke. Kalau dari beberapa FGD yang dilakukan oleh Kedai Kopi, memang kelas bawah itu lebih menyukai program-program Pak Prabowo karena memang program-programnya adalah program-program untuk mereka. Ada MBG, kemudian Bansos, BLT, Sekolah Rakyat, dan lain-lain. Nah kalau kelas menengah gimana ya? Pasti saat ini sedang terpuruk gitu. Kan data yang lain juga menunjukkan bahwa ada pengurangan kelas menengah sebanyak 13 juta. So artinya kelas menengah 13 juta turun ini kan pasti akan sangat berpengaruh dengan kehidupan mereka sehari-hari, dengan ekonomi sehari-hari. Saya sudah sering mengatakan bahwa 3 masalah besar di negara ini hari ini adalah ekonomi, hukum, dan komunikasi. Nah, apa kaitannya dengan rasa tadi? Kalau metodologinya sudah tepat, respondennya sudah tepat, pembagian demografinya juga sudah tepat, hasilnya itu ya memang seperti itu misalnya. Apa yang saya maksud dengan rasa? Data adalah data, tapi kalau rasa itu nggak bisa ditipu. Misalnya, tadi Mas Kurnia mengatakan bahwa ada belasan triliun yang disita dari pengusaha nakal gitu ya. Maka apakah 11 triliun itu langsung trickle down atau langsung dinikmati oleh rakyat, terutama kelas menengah? Belum tentu. Jadi kenapa? Karena ya ada hal-hal lain yang pasti diserap oleh pemerintah dari 11 triliun itu. Pak Purbaya sendiri sudah mengatakan bahwa 11 triliun itu bisa untuk menambah APBN. Jadi artinya bisa untuk MBG, bisa untuk KDMP, dan tidak langsung semata-mata untuk perbaikan atau misalnya pengurangan. Saya tidak akan berdebat mana yang paling benar di antara 51 dan 81 karena harus kita buka metodologinya dan harus bisa dibuktikan memang penelitiannya dilakukan. Tapi yang paling penting adalah buat saya pemerintah harus menerima angka 51% sebagai bagian dari hasil akademisi atau hasil ilmiah yang dilakukan untuk memperbaiki kebijakan-kebijakannya. Baik yang 81 pun demikian, jangan langsung kemudian mengatakan atau menstigmakan yang 51 salah. Saya setuju dengan Mas Kurnia dalam hal harus juga dibuka bagian mana yang tidak puas gitu ya, bagian mana yang puas. Karena bisa jadi ketidakpuasan itu lebih dominan untuk hal-hal tertentu dibandingkan hal yang lain. Tapi saya kembali lagi ke soal rasa ya. Terkadang kita sering melupakan teknologi yang paling canggih yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, rasa. Saya yakin juga Mas Kurnia juga punya rasa, tapi karena sebagai pembicara hari ini mewakili pemerintah, sementara itu rasanya disimpan dulu, dia gunakan data, nggak apa-apa juga. Tapi intinya adalah pada saat pemerintah menggunakan rasa, menerima hasil 51% itu sebagai masukan yang positif,
yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah mencari tahu bagian mana yang harus segera diperbaiki. Oke. Yang saya sedih itu setiap kali ada hasil-hasil seperti ini yang ada defensif. Oke. Bagian mana? Tunjukkan dong, misalnya ada pejabat pemerintah lawan mahasiswa, mahasiswanya disuruh tunjukin data. Mereka mahasiswa, salah pun masih nggak apa-apa. Oke. Kalau dia pejabat pemerintah nggak bisa nunjukin data, malu dia. Nah, tapi kalau mahasiswa disuruh tunjukin data, mereka bisa juga pakai rasa karena sehari-hari mereka kuliah, mereka masih belajar, salah pun tak apa-apa. Oke. Jadi jangan kemudian ada data, ada pendapat langsung dilawan bahwa oh ini nggak benar ini, oh ini begini nih, yang sebelah mana ini ya boleh-boleh aja begitu. Nah, Oke. Baik. kalau udah begitu kan akhirnya yang ada adalah berdebat. Sih. Oke, baik. Saya minta tanggapan nih dari Mas Kurnia terkait apa yang sudah disampaikan oleh Mas Hensat. Mas Hensat ini menyampaikan tadi kalau saya tidak salah menyebut 4 kali nih kata rasa. Kemudian yang kedua terkait dengan kalau ada hasil survei jangan langsung defensif dong. Nah, Mas Kurnia bagaimana meresponsnya? Survei yang menunjukkan 51%, apa tanggapan pemerintah? Kami tidak denial. Survei yang menunjukkan angka 80%, kami juga tidak jumawa. Karena concern dari pemerintah bukan mengejar dari angka-angka survei, akan tetapi memang mencari permasalahan dan dibenahi lebih lanjut. Maka dari itu, ketika 51 atau 53% versi SMRC, tentu concern pemerintah adalah bagaimana memperbaiki 47% yang lain. Atau mungkin 47% yang lain itu mengapa tidak atau tidak trust terhadap pemerintah. Apa akar permasalahan dari 3 indikator tadi? 3 indikator ekonomi, hukum, dan politik. Begitu juga survei yang menyatakan 80%. Concern-nya bukan 80%-nya, tapi 20%-nya ini permasalahannya apa? Sehingga memang satu sisi benar kita yang harus merefleksikan diri, melihat soal rasa yang disampaikan oleh Bang Hensat tadi, atau mungkin dalam bahasa lain ada trust, ada kepercayaan kepada pemerintah, tentu kami akan mengevaluasi itu. Contoh Mas Rino, yang selama ini kerap dikritik, hampir setiap menit, setiap jam program pemerintah. Apa itu? Program makan bergizi gratis. Kalau kita lihat beberapa hari atau 1 pekan ke belakang ada banyak reformasi yang dilakukan di Badan Gizi Nasional. Tentu itu salah satu tujuannya selain memastikan profesionalitas, integritas, akuntabilitas, juga membangun trust masyarakat. Bahwa sebenarnya integrasi dari kritik menjadi perbaikan itu terjadi. Misalnya Mas Reno, kalau soal BGN yang paling sering dikritik adalah soal anggaran. Maka dari itu, apa yang dilakukan oleh BGN kini itu melakukan refocusing anggaran. Anggaran-anggaran yang tidak begitu penting, tidak urgent, maka tidak akan dianggarkan. 1. Kemudian yang kedua, ada reformasi kelembagaan. Ada pengangkatan 5 pejabat eselon 1 di BGN dengan latar belakang yang menunjukkan BGN ke depan mudah-mudahan memenuhi ekspektasi masyarakat terkait dengan transparansi dan pengawasan serta profesional dalam menjalani pekerjaan. Ada juga yang dilakukan BGN mengeluarkan aturan tentang conflict of interest di internal lembaganya, anti konflik kepentingan. Setiap pegawai BGN tidak boleh punya afiliasi, tidak boleh memiliki dapur. Beberapa waktu lalu juga ditutup ada total 833 dapur yang selama ini menjalani program Artinya kritik-kritik dari masyarakat itu sudah dijawab begitu ya Mas ya? Artinya kritik masyarakat sedang dijawab oleh pemerintah. Apapun kritiknya. Maka dari itu, tadi sudah saya sempat singgung dengan Mas Reno, mumpung kemarin sedang melakukan survei dan temuannya trennya negatif. Maka dari itu kita menanti kalau memang bisa angka negatif tadi bisa disampaikan kisi-kisi atau hintnya kebijakan mana yang paling disorot oleh masyarakat. Ini bukan untuk denial, akan tetapi itu menjadi penghubung yang baik untuk melakukan evaluasi ke internal pemerintah.
Mas Demikian. Kurnia, tapi kan kalau terkait dengan kira-kira apa sih yang ini mendapatkan sentimen negatif dari masyarakat, sebetulnya bisa juga nih dimonitoring lewat pemberitaan, lewat media sosial, dan itu bisa dibaca juga oleh pihak pemerintah. Nah, hal-hal ini dilakukan tidak? Tentu dilakukan. Yang tadi saya sampaikan ke Mas Reno dan kepada masyarakat yang menonton Liputan 6 Talks itu kan program yang paling banyak dikritik oleh masyarakat. Hmm. Seluruh media sosial mengcapture, membicarakan tentang program MBG. Hmm. Maka dari itu, atas banyaknya kritik yang amat sangat masif tersebut, pemerintah bergerak bahkan mencopot pimpinan BGN, penegak hukum bekerja, memproses hukum, dan Oke. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Mas Sudaryono dan sudah terlihat upaya-upaya ingin memperbaiki BGN ke depan. Oke, Demikian, Mas saya Reno. kembali ke Mas Hensat. Mas Hensat, kalau kita bicara soal penelitian dan sebagainya, soal approval rating lebih tepatnya, karena ini yang kita bicarakan adalah terkait dengan tingkat kepuasan publik. Anda juga sebagai peneliti juga punya ada lembaga kedai kopi begitu. Biasanya untuk mengukur approval rating, tingkat kepuasan, itu indikatornya apa aja, Mas ya? Banyak, ada pendidikan, ada kesehatan, ada program strategis dan lain-lain. Tapi biasanya kalau kami di kedai kopi itu menggunakan angka 1 sampai 10. Gitu. Tapi ada juga beberapa lembaga survei puas, kurang puas gitu-gitu. Nah, kalau di kedai kopi pakai angka. Tapi intinya adalah selama yang metodologinya benar, maka hasil surveinya itu pasti bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang diperdebatkan mestinya adalah bagaimana metodologi survei itu dilakukan. Tapi apa yang sudah disampaikan Mas Kurnia menurut saya sudah tepat. Pemerintah menerima dengan hati dan tangan terbuka masukan dari rakyat. Hanya sekarang kan tinggal bagaimana masukan dari rakyat itu dilaksanakan, dilakukan dengan baik, dan kemudian bisa menularkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dari kebijakan sebelumnya. Ekonomi, hukum, dan komunikasi itu kan masih selalu jadi hal yang utama gitu ya. Misalnya dari sisi komunikasi mungkin pemerintah harus berterima kasih juga terutama para menteri kepada sosok Teddy Indra Wijaya misalnya yang selalu bahkan sering sekali pasang badan menjawab pertanyaan-pertanyaan para menteri. Nah, tapi yang lain-lain harusnya memang dibahas juga gitu. Misalnya ada pejabat negara yang mengatakan bahwa emangnya pemerintah nggak boleh punya pendapat ke rakyatnya. Ya boleh, tapi kan situ tuh harus ngerti juga kalau situ digaji sama rakyat gitu. Jadi kalau pada saat mengatakan bahwa pemerintah boleh punya pendapat, ya izin dulu sama yang ngegaji. Emangnya boleh bicara seperti rakyat bicara kepada pemerintah gitu, misalnya. Nah, kemudian yang kedua, menurut saya yang paling penting dari hal ini adalah keinginan pemerintah untuk memperbaiki diri. Itu yang paling penting, Mas. Ini kan Pak Prabowo jelang 2 tahun. Beliau masih punya waktu 3 tahunan. Dan memang beberapa program-programnya, program-program bagus yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Beliau juga mengubah ideologi dari tadinya kapitalis, liberal, atau neolib kesannya itu kemudian jadi sosialis yang lebih ke masyarakatan, kerakyatan dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sebagai acuan. Itu kan beberapa hal yang positif dan memang serta-merta hasilnya tidak instan gitu. Jadi kalau kemudian 51% hari ini dan kemudian Mas Kurnia tadi dengan baik sekali menyampaikan bahwa diterima pendapat dari masyarakat dan akan melakukan perbaikan, itu menurut saya sudah sangat positif gitu apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Dan kita juga sebagai rakyat harus fair kan. Oke, kita sudah memberikan pendapat, ya setelah itu kita harus memberikan waktu untuk pemerintah bebenah dan kemudian memperbaiki diri. Kalau juga nggak berhasil bebenah, tidak berhasil memperbaiki diri, kan nanti ada forumnya di 2029 nanti ya, pemilu ya, kita nggak usah pilih lagi. Tapi dalam rentang waktu hari ini, walaupun kepuasannya hanya 51%, tetap kita harus memberikan kesempatan kepada. Oke. Ini kelihatannya untuk memperevaluasi kemudian rakyat. Oke, Mas Hensat. Jadi kalau misalnya kemudian rakyat memberikan masukan, pemerintah menerima dan tidak defensif, pasti akan indah demokrasi. Tapi kalau kemudian seperti pejabat-pejabat lain yang langsung defensif, ya rakyatnya makin marah. Yang hasilnya adalah ya bukan saja
puasan, tapi akhirnya adalah itu kabinet tandingan atau kabinet bayangan dan aksi-aksi gerakan-gerakan lainnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Mas Kurnia hari ini, dan bila memang itu benar-benar mewakili pemerintah, itu luar biasa. So artinya pemerintah sangat bijaksana dan mau melakukan pembenahan gitu. Saya ucapkan terima kasih Mas Kurnia. Oke. Mas Hensat, tadi Anda menyinggung ketika saya tanya apa sih kira-kira yang mempengaruhi approval rating seorang presiden, Anda pertama kali menjawab ya terkait dengan program begitu ya, keberhasilan menjalankan suatu program. Ya. Tapi kemudian Anda juga menyinggung terkait dengan gaya komunikasi, terus kelakuan, tingkah laku begitu ya, attitude dari pejabat-pejabat lainnya. Nah, pertanyaan saya begini, seberapa signifikan kinerja dan attitude pembantu presiden ini berdampak pada approval rating seorang presiden? Iya, akan sangat berdampak sekali. Makanya menurut saya kalau presiden punya momentum untuk melakukan reshuffle, ya reshuffle aja gitu kan. Pasti beliau punya catatan-catatan sendiri tentang evaluasi dan kinerja para menteri kan. Maka kalau itu bisa dilakukan, itu akan sangat baik sekali. Tapi sebetulnya yang dirasakan oleh masyarakat itu sehari-hari aja kok gitu. Mereka sembako oke nggak, pendidikan bisa nggak, kesehatan aksesnya gimana, gitu-gitu aja sebetulnya. Dan saya yakin Pak Prabowo punya cara yang baik untuk bisa menjawab keresahan-keresahan itu gitu. Dan tadi menurut saya gitu juga sih, saya juga mengajak rakyat Indonesia untuk fair juga. Ini baru 2 tahun, masih ada waktu 3 tahun. Mari kita berikan kesempatan kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk melakukan pembenahan sehingga 51 ini bisa naik gitu, bisa jadi 60, 70. Kalau ternyata dari 51 kemudian turun terus, ya lakukan evaluasi itu langsung pada 2029 nanti gitu, nggak usah dipilih lagi. Tapi dalam waktu yang sekarang menurut saya rakyat memberikan masukan, bagus diterima oleh pemerintah, segera melakukan pembenahan dan buktikan selanjutnya bahwa dari 51 itu bisa naik lagi. Jadi bukan kemudian saya nggak tahu tuh lembaga survei apa tadi yang disebutkan yang 80%, saya juga baru dengar gitu. Tapi ya nggak apa-apa, setiap orang kan boleh saja menampilkan hasil-hasil akademiknya gitu, selama metodologinya tepat dan tidak dilanggar gitu. Oke, Mas Kurnia ingin menanggapi terkait dengan ternyata kinerja dan juga attitude pembantu presiden ini juga berdampak nih pada approval rating presiden, bukan hanya berdampak pada figurnya. Begitu, Mas Kurnia ada tanggapan? Iya, kalau terkait dengan itu, pemerintah atau presiden membentuk badan komunikasi pemerintah. Salah satu tugas dari badan komunikasi pemerintah adalah memperbaiki komunikasi di lingkup pemerintah, baik pemerintah tingkat pusat, kementerian, lembaga, sampai di tingkat pemerintah daerah. Jadi kalau ada masukan tentang komunikasi, itu sedang kami upayakan agar terjadi komunikasi yang harmonis, komunikasi yang tepat, komunikasi yang berbasis empati. Itu yang pertama, Mas Reno. Kemudian yang kedua, ada perubahan yang sangat fundamental yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang tercermin dalam banyak kebijakannya, yaitu aspek fundamental penekanan tentang Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Hensat. Satu kebijakan yang amat sangat terlihat, yang juga memiliki irisan dengan penegakan hukum, perekonomian, adalah ketika Presiden membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Ada konsentrasi yang amat sangat penuh dari Presiden tentang ada kebocoran anggaran jumlahnya ribuan triliun dari ekspor dari Indonesia ke luar negeri. Maka dari itu kebijakan itu dikeluarkan oleh Presiden diucapkan pada tanggal 20 Mei yang lalu. Memang ini butuh waktu untuk bisa bekerja dengan baik kebijakan-kebijakan Presiden ini, karena merubah 180 derajat sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Hensat, kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan juga kebijakan di aspek penegakan hukum. Demikian, Mas Reno. Mas Kurnia, tapi pemerintah sampai dengan saat ini masih merasa bahwa yang dilakukan saat ini itu sudah pada koridor yang seharusnya, yang sebenarnya? Atau perlu ada koreksi, perlu ada peningkatan lagi ke depannya, Mas Kurnia?
Ya, tentu kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah didasari atas pertimbangan yang matang, kajian akademik yang cukup. Akan tetapi ketika kebijakan itu dikeluarkan, tentu pintu kritiknya tidak ditutup pagarnya. Ketika Oke. kebijakan itu dikeluarkan, pagarnya dibuka lebar-lebar untuk aspirasi masyarakat, sehingga ada perbaikan dalam program-program Pak Presiden. Bahkan tentang kritik, Presiden pernah mengutarakan bahwa setiap pimpinan, maka ketika Presiden menyebut setiap pimpinan, seluruh instrumen negara, menteri, gubernur, bupati, wali kota harus siap dikritik oleh masyarakat. Hmm. Konsekuensi logis atau sederhana sebagaimana tadi disampaikan oleh Bang Hensat, pemberi mandat dan penerima mandat itu Presiden memahami itu, maka Presiden membuka lebar aspirasi masukan dari masyarakat. Sebab bisa jadi ada yang terlewat dari pemerintah, bisa jadi harus ada yang dievaluasi dan diperbaiki oleh pemerintah. Tentu negara ini berjalan bukan hanya dari satu sisi, dari pemerintah saja, Oke. tapi harus ada kolaborasi dari pemerintah dan masyarakat sebebas mungkin untuk memberikan masukan kepada masyarakat. Tentu kami akan senang jika masukan itu bersifat konstruktif. Oke, Demikian. masukan, kritik, dan sebagainya tadi juga sempat disinggung oleh Mas Hensat begitu. Ada pejabat yang mengatakan boleh-boleh saja publik mengkritik pemerintah, tapi boleh juga dong pemerintah mengkritik rakyatnya begitu. Nah ini bagaimana tanggapan Bakom terkait dengan hal ini? Ini kan juga terkait salah satunya aspek komunikasi pemerintah kepada publik ya. Ya, kalau pandangan dari saya atau dari Badan Komunikasi Pemerintah, ketika masyarakat melancarkan kritik, maka tugas pemerintah ada dua, Mas Reno. Apa itu? Satu, membuka kupingnya lebar-lebar. Kemudian yang kedua, mencari data dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa terkait dengan hal yang diingatkan sudah ada diperbaiki. Dan kalau memang butuh perbaikan yang lain, maka Kalau akan dari kami sini kuncinya jalankan. berapa? Ya, gimana Mas Hensat? Gimana? Oke, silakan Mas Kurnia dilanjutkan. Iya, jadi ketika ada masukan, maka kuping pemerintah dibuka selebar mungkin Ya. dan juga melakukan perbaikan. Kalaupun ada hal-hal yang dirasa ada perbedaan pandangan, maka pemerintah berusaha untuk meluruskan pandangan tersebut. Namun ketika diluruskan, bukan memaksa untuk lurus, tapi menyampaikan sesuatu, kalau ada tanggapan ya silakan dibantah. Ruang demokrasi itu tetap terjaga dengan baik. Oke, Demikian, Mas. baik. Terakhir saya ingin kembali ke Mas Hensat. Terkait dengan approval rating ini, kita tahu bahwa beberapa partai sudah mengusung Pak Prabowo sebagai capres di pemilu 2029 nanti. Nah, Mas Hensat, seberapa kuat approval rating presiden ini akan menjadi modal politik bagi figur Prabowo Subianto jika kemudian nantinya akan berkontestasi pada pemilu 2029, Mas Hensat? Ya kalau pemilu, kita bicara pemilu itu bicara hal yang berbeda, Reno, karena dalam pemilu itu bukan saja approval rating yang ada, tapi juga ada relasi kuasa gitu ya, dan relasi kuasa ini dimiliki oleh incumbent atau petahana memang, maka sangat wajar kalau kemudian setiap incumbent itu selalu diunggulkan dalam pemilu-pemilu gitu. Dan incumbent yang belum berhasil kan baru satu saja sepanjang pemilu pasca reformasi gitu ya. Tapi yang lain-lainnya berhasil untuk 2 periode. Jadi kalau kemudian kita bicara pemilu dan approval rating apakah berpengaruh? Iya berpengaruh, tapi perlu juga ada variabel-variabel lain yang dihitung gitu ya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Mas Kurnia tadi sudah sangat baik, yang terutama bahwa pemerintah menerima masukan dan bersiap untuk memperbaiki diri gitu. Yang saya sedih itu kalau kemudian ada pejabat pemerintah defensif. Ya kita juga boleh dong berpendapat ke rakyat. Nah itu kan menunjukkan bahwa kemampuan level komunikasinya memang seharusnya tidak pada level pejabat negara kalau kayak gitu caranya. Nah itu sih sangat disayangkan ya. Tapi apa yang disampaikan hari ini ke Mas Kurnia, menurut saya lebih pantas Mas Kurnia yang menjelaskan daripada si pejabat negara itu kira-kira. Oke. Itu Reno. Oke, baik. Terakhir singkat saja, Mas Hensat, apa yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo dan juga oleh jajarannya di kabinet untuk bisa kemudian ya kita lepaslah angka kepuasan publik ada yang 51, ada yang 81 begitu. Apa yang harus dilakukan oleh Pak Presiden dan juga kabinet ini untuk kemudian
bisa benar-benar menumbuhkan trust kepada masyarakat? Ganti aja pejabat publik yang memang tidak mampu gitu ya, kemudian lakukan meritokrasi supaya janji-janji presiden, program-program presiden bisa dilakukan. Memang perlahan ada perbaikan dan sangat baik gitu ya, misalnya dari Mas Dadan, dari Pak Dadan ke Bu Nani, kemudian Mas Daryono yang memang kelihatannya lebih mumpuni dan menunjukkan gebrakan-gebrakan matang itu sangat baik. Tapi perlu juga dilakukan evaluasi pada pejabat-pejabat negara lain dan tidak harus terpaku dengan teori bagi-bagi kursi gitu. Saya yakin Pak Prabowo memahami itu karena selama 20-an tahun beliau berkecimpung sebagai elit politik. Saya yakin beliau juga mempelajari apa yang harusnya dia lakukan dan tidak harus dilakukan. Pak Prabowo kan punya waktu 3 tahun lagi, yaitu harus dimanfaatkan si 3 tahun itu supaya hasilnya kinclong dan lebih baik lagi gitu kira-kira. Jadi kalau harus reshuffle ya reshuffle aja. Oke, Mas Kurnia, saran dari Mas Hensat ini bisa diterima? Iya, yang bisa menerima saran Bang Hensat itu adalah presiden secara langsung. Dan itu adalah hak prerogatif dari presiden, bukan Bakom kapasitas menjawab itu. Namun Mas Reno, yang ingin saya pastikan terkait dengan topik yang kita bincangkan, berapapun angka surveinya, sekali llagi penegasan pemerintah menerima itu. Namun memang kalau spesifik tentang temuan SMRC, angkanya 50 sekian persen, pemerintah berharap itu bisa diikuti dengan data-data kualitatif, sehingga dengan itu bisa pemerintah lebih mudah untuk mendeteksi persoalan, sehingga persoalan itu bisa segera dibenahi. Demikian, Mas Reno. Baik, terima kasih Mas Kurnia, Mas Hensat. Kita lanjutkan perbincangan di kedai kopi. Bukan di kedai kopinya Mas Hensat ya, kedai kopi, warung kopi beneran maksudnya. Terima kasih Mas Kurnia dan Mas Henry untuk waktunya, diskusinya. Terima kasih. Ya. Dan saudara, itu tadi adalah diskusi kami, saya dengan Mas Kurnia Ramadana, Bakom RI, dan juga Mas Hensat, pengamat politik terkait dengan dinamika kepuasan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto. Anda sebagai publik, kalau melihat dinamika atau memposisikan diri Anda sebagai masyarakat, bagaimana tingkat kepuasan Anda kepada Presiden? Jangan lupa kirim komentar Anda atau tulis komentar Anda, tulis pendapat Anda di kolom komentar, saya akan membacanya. Sampai jumpa, salam CTV.